Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau dengan wilayah administrasi terluas kedua di Indonesia, yang mana sebelumnya kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dan diresmikan pada tanggal 20 April 1999. Sebagai gerbang utama untuk memasuki Riau Daratan, kota Dumai memiliki banyak potensi karena Dumai bisa menghubungkan dari ujung Sumatera dan berada di pertengahan titik sehingga sebagai mutiara Pulau Sumatera di bagian pesisir timur. Namun kota Dumai belum mendapat banyak hal dari itu semua. Maka dari itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Dapil Kota Dumai, Kabupaten Meranti, Kabupaten Bengkalis, meminta pemerintah Kota Dumai untuk terus membenahi Kota Dumai, sehingga pengunjung bisa banyak datang dan betah ketika berada di Kota Dumai. Jadi saya melihat, saya ini kan kalau kita telusuri historisnya itu, ya, ketika masih menjadi seperti teman-teman media ya, waktu saya menjadi mahasiswa, saya masuk salah seorang yang menggagas untuk Kota Made Dumai. Dumai itu kota administratif ya, di bawah Kabupaten Bengkalis. Dalam kondisi di bawah Kabupaten Bengkalis sebagai kota administratif, Dumai tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Karena memang hanya pelaksanaan administrasi. Nah, itulah yang mendorong kami pada waktu itu. Saya ketua himpunan mahasiswa Dumai di Pekanbaru waktu itu, mendorong agar Dumai bisa menjadi kota madya. Alhamdulillah akhirnya terwujud keinginan itu. Dumai menjadi kota madya yang sekarang menjadi kota lah ya, tidak kota madya penyusutan. Nah, kita melihat banyak ya, Dumai itu memiliki banyak potensi. Apalagi dengan adanya sekarang tol yang menjadi penghubung yang cepat ya, dari ujung Sumatera di Aceh dan Lampung. Dumai berada di titik tengah-tengah, di pertengahan titik itu. Menjadi Dumai itu seperti menjadi mutiaranya Pulau Sumatera ya, di bagian pesisir timur ya, pantai timur Sumatera. Dia menjadi primadona. Akan tetapi kita melihat Dumai belum mendapatkan banyak hal ya dari keberadaan tol itu. Nah, inilah mungkin yang membuat kita juga terpacu untuk ingin berkontribusi di Dumai. Nah, banyak potensi-potensi yang belum digali di Dumai, termasuk potensi wisata tadi. Kan tidak cuma kita bagaimana membenahi Dumai itu menjadi sebuah daerah yang orang datang ke Dumai itu betah, enak dia. Tidak hanya menjadi tempat singgah, pergi pulang lagi gitu kan. Nah, apalagi tol sekarang. Jadi dengan adanya tol, jarak tempuh itu menjadi singkat, orang betah di Dumai. Tidak hanya melewati Dumai saja. Kalau mereka betah di Dumai, tentu terjadi transaksi di situ. Ekonomi pun bagus, meningkat. Nah, ini yang harus dilakukan di Dumai. Banyak potensi dan ini pernah kita gagas bersama teman-teman dari kelompok Bahari, kelompok pencinta alam Bahari. Bagaimana potensi kalau Dumai itu mengandung pantai timur Sumatera, potensi pantai yang kita gali ya, kita maksimalkan. Tidak hanya mungkin pantai Koneng sekarang, kemudian juga pantai Purnama dan pantai-pantai lain itu yang belum kita lihat maksimal dikelola. Tetapi bagaimana membuat dia menjadi paket dengan beberapa titik yang ada, pulau-pulau yang ada di depan Dumai itu. Tidak jauh, 15 menit cuma. Pakai speed 15 menit. Tapi itu bisa menjadi menarik, bisa menjadi orang asing di situ. Itu daerah tua, daerah yang punya historis yang lama di Dumai. Dulu kan sebelum orang kenal Dumai, orang kenal Rupat. Nah, inilah yang harus dikombinasi, digabungkan sehingga menjadi potensi yang menarik antara orang-orang Pekanbaru ini kan rindu pergi ke laut ini.
Nah, tapi kalau lautnya seperti yang kita lihat di Dumai kan mungkin mereka kurang tertarik. Coba kita buat paket, dia bisa sampai ke pulau-pulau kecil yang ada di depan Dumai itu, pulau Kupat gitu ya. Ada pulau Payung, ada banyak pulau-pulau di depan, ada sekitar 7-8 pulau. Dan itu punya potensi yang bagus untuk wisata bahari. Nggak perlu jauh-jauh. Pak, bagaimana Bapak melihat dari aspek lingkungan ya Pak? Kan karena ada beberapa pantai di Dumai juga yang dia tuh diuruk ya Pak ya. Gimana kita pesan kita agar ini juga terjaga ekosistemnya, juga terjaga antara harmoni antara alam dengan pantainya, itu kayak mana itu Pak? Ya, jadi memang ya kondisi pantai Dumai kan sama-sama kita lihat ya, pantainya kan tidak seperti pantai-pantai di Kepulauan Riau ya, tapi sebenarnya juga bisa ditata. Ya, dengan potensi yang ada, mungkin di situ polanya mangrove ya. Teman-teman sekarang sudah di daerah-daerah lain ujung itu, jalan lain ujung di Dumai itu, mereka menata pantai itu sesuai dengan kondisi alam, menanam mangrove. Mangrove itu sebagai pagar dari ombak-gelombang yang menerpa ke daratan di Pulau Dumai. Ya. Nah ini ternyata bisa menjadi wisata bagus, wisata mangrove itu, bagaimana tumbuhan-tumbuhan itu di tengah-tengah tumbuhan-tumbuhan itu mereka membuat spot-spot yang bagus untuk orang berwisata. Nah, dilakukan oleh teman-teman kita di pencinta alam di Dumai, kawan-kawan pencinta alam, dan mereka selalu komunikasi dengan kita terkait dengan program-program itu, dan kita juga banyak memberikan kontribusi ke teman-teman yang penjaga lingkungan itu. Mereka adalah pagar betisnya Dumai ya. Kalau enggak Dumai itu bisa habis dibantai oleh gelombang-gelombang itu, gelombang-gelombang yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini kami sedang berada di kota Dumai, Provinsi Riau. Yang mana kita ketahui kota Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau yang memiliki banyaknya pariwisata yang bisa dikenal di kancah nasional maupun internasional. Dan kami akan menjelajahi berbagai pariwisata yang ada di kota Dumai. Dan untuk kali ini, yang pertama ini kami berada di Dumai Eco Park. Bagi pemirsa yang penasaran bagaimana keseruan kami menjelajahi pariwisata yang ada di kota Dumai, Provinsi Riau, kami ucapkan selamat menyaksikan. Dumai Eco Park adalah destinasi wisata terbaik yang lagi viral di kota Dumai. Terletak di pantai Puak Teluk Makmur, Dumai Eco Park hadir sebagai destinasi yang menawarkan beragam pengalaman seru untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang tersayang. Pengunjung juga bisa dapat memberi makan pada ikan dan juga berinteraksi pada binatang yang berada di mini zoo Dumai Eco Park. Dumai Eco Park menyediakan waterpark dengan pemandangan pantai yang indah, mini zoo, dan resto yang menyediakan menu lokal dan ada juga menu western. Selain menyediakan menu yang begitu nikmat, resto yang berada di Dumai Eco Park juga membuat suasana semakin terasa sejuk dengan pemandangan pantai dan suara dercikan air pantai yang menenangkan. Dumai Eco Park buka setiap hari untuk umum, sehingga pengunjung bisa datang kapan saja. Di sekitar Dumai Eco Park terdapat banyak tempat wisata lainnya seperti Pantai Koneng. Setelah tiba di Pantai Koneng, pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah.
pengunjung juga bisa dapat bersantai di saung sambil menikmati kuliner yang ada di sekitar Pantai Koneng. Pantai Koneng memiliki sensasi pasir pantai dengan hamparan pasir dan laut khas pesisir timur Pulau Sumatera. Bebatuan di bibir pantai, jejeran rimbun pohon kelapa yang membuat para pengunjung semakin betah menikmati wisata Pantai Koneng. Banyaknya gerai kuliner di sekitar Pantai Koneng juga menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung dan juga meningkatkan UMKM masyarakat sekitar. Setelah menikmati keindahan alam, Kota Dumai juga memiliki wisata religi yang ikonik, yakni Masjid Islamic Center. Dumai Islamic Center merupakan wisata religi yang harus dikunjungi untuk beribadah bagi pengunjung yang beragama Muslim. Interior yang begitu megah dan nyaman membuat pengunjung menjadi khusyuk untuk melaksanakan ibadah. Dumai Islamic Center memiliki fasilitas dan arsitektur yang bagus, seperti lampu, kubah, toilet dan tempat wudhu, tangga hingga fasilitas ibadah yang begitu lengkap, yang membuat para pengunjung yang melaksanakan ibadah merasa seperti berada di Masjid Nabawi. Pemerintah Kota Dumai harus terus menjaga dan meningkatkan wisata yang ada di Kota Dumai dengan menerapkan 7 sabta pesona, yakni aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan ketenangan. Jam 6 sampai jam 6 sore bukanya. Biasanya paling ramai hari-hari apa? Hari Sabtu, Minggu, hari tanggal merah. Harapannya lebih ramai lagi lah pengunjungnya.
Ya mudah-mudahan lebih apalagi lah, lebih ramai lagi lah. Bisa apalah dagang bisa untung apa gitu loh. Ya ramai. Iya. Ibu jualan di sini sejak kapan? Udah 2020. Dan di Pantai Kuning ini pemerintah dapatlah membantu sedikit-sedikit lah Bu, untuk meramaikan Pantai Kuning inilah. Ya kalau menurut saya Pantai Kuning itu selain wilayahnya dekat, tempatnya juga bagus sih, apa sih, indah, nyaman gitu di sini duduk-duduk sama suami gitu kan. Kalau fasilitas sih kayaknya udah, menurut saya udah inilah, iya udah cukup lah, udah bagus lah, tempatnya nyaman gitu. Cuman mungkin hari ini sepi ya karena hari sekolah gitu. Kalau mungkin libur rame lah. Kami dari Duri datang ke sini belum tahu kali Dumainya kayak mana gitu. Cuman dari Duri langsung ke sini, menurut saya ini udah cukup bagus sih. Ya cukup inilah, nyaman gitu. Pemprov kan harus konsentrasi. Kita dukung Pemprov untuk mengembangkan potensi-potensi destinasi pariwisata yang ada. Kenapa? Kita mulai dari sekarang harus punya pemikiran dan perencanaan bahwa cara membangun Riau ini tidak bisa lagi kita terus-terusan berharap dalam kontinuitas konsep berkelanjutan itu berharap dari sumber daya alam seperti minyak ya. Nah ini kan perkiraan minyak di Blok Rokan habis 5 tahun yang akan datang katanya. Nah setelah minyak habis memang kita harap untuk bangun Riau ini dari mana? Nah maka sumber-sumber atau potensi-potensi lain perlu digali dari jauh-jauh hari, terutama dari hari ini. Salah satunya adalah pariwisata. Kita banyak potensi-potensi pariwisata yang belum tergali dan terkelola dengan baik dan betul. Nah, tak usah jauh-jauh. Tadi disebutkan Desa Gema, habis itu ada Candi Moratakus. Nah, ini kan potensi-potensi yang bayangkan saja, kalau kita kelola seperti Borobudur, berapa banyak mendatangkan pendapatan bagi daerah, bagi Provinsi Riau. Dan kita potensi-potensi ini, mohon maaf, di Jawa sana, makam-makam bisa jadi potensi pariwisata religi. Ya walaupun itu bukan makam sembarangan, itu makam wali, makam syekh, makam wali songo. Nah di Riau kan ada juga para wali. Nah hari ini Syekh Abdul Rokan Alvin Al-Sabani ternyata kan asalnya dari Riau, kampungnya itu di Rokan. Tapi sampai detik ini kan tak tergali. Harapan kita potensi-potensi ini dilakukan pemetaan oleh pemerintah Provinsi Riau, terutama Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Tentu dibagi nanti mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota, mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Dan habis itu yang paling penting menuju di sana itu adalah pertama aksesibilitas. Aksesibilitas itu yang perlu dibangun dan tentu ini berkaitan dengan antar lintas OPD. Tak bisa dinas pariwisata saja karena mungkin kewenangan jalan ada di PUPR. Habis itu selanjutnya bahwa kebutuhan sarana prasarana di lokasi pariwisata ini yang perlu ditingkatkan. Nah, contoh Pantai Rupan itu indahnya luar biasa, tapi kalau aksesibilitasnya tidak kita persiapkan dengan matang, Bono 112 cuma di dunia, salah satu di Indonesia. Itu kalau aksesibilitasnya tidak kita persiapkan, orang datang ke sana awalnya hanya dalam konteks penasaran. Tapi begitu sudah sampai, karena aksesibilitasnya parah, tidak memadai dan tidak mendukung, maka ampun, tobat orang datang ke sana. Kita yang kita butuhkan efeknya bahwa orang datang ke sana satu, berbicara dan mengumumkan ke yang lain, orang yang lain tertarik dan datang, akhirnya berduyun-duyun lah, beramai-ramai lah orang memenuhi destinasi pariwisata kita. Tapi kalau orang datang pertama habis itu kapok, siapa lagi mau datang? Mana ya dibilangnya? Kalau pantainya sih seingatnya 2016, tapi ngelolanya udah lama sih. Dulunya kan pelabuhan. Udah habis itu baru jadi pantai. Kalau Pak Koneng itu udah sebagai pengelola ya Bu? Pak Koneng itu yang punya. Ibu istrinya. Iya. Bu, ada berapa, kira-kira ada berapa gerai di sini Bu? Ada lebih dari sampai 50 tidak? Jualan kedai. Tempat jualannya ada berapa sih? Kami aja. Anak, istri, menantu, adik. Yang jualan tuh keluarga semua. Anak, menantu, istri, adik. Gitulah yang jualan. Apa konsep wisata di Pantai Koneng dulu? Apa kita memang bisa berenang-berenang? Fasilitasnya apa saja yang ada di sini Bu? Fasilitasnya apa ya? Ya itu
gimana ngomongnya? Ya, ada banana boat juga ya Bu. Sepit aja, yang banana nggak ada. Sepit boat aja, itu mandi-mandi, nah itu aja. Menikmati wisata kuliner juga gitu ya Pak ya? Bisa jadi juga sih. Hari ramai tiap hari apa aja? Ramenya Sabtu Minggu, lebih ramai lagi ya hari besar lah. Sampai terkenal. Semoga Pantai Koneng semakin terkenal, semakin banyak pengunjung, ya semakin banyak datang ke sini gitu. Ya. Dumai Eco Park kita telah mulai bekerja sama dengan Pemko itu di 2022. Kemudian berdiri kita untuk operasional sudah berjalan di 2023. Kita menyambut tamu wisatawan dan memulai dengan konsep yang awal itu masih sederhana dulu. Jadi perlahan akhirnya kita punya koleksi di Satwa, kita punya kuda, ada burung unta dan burung-burung yang eksotis. Kemudian dibangun juga ada water park itu, sirkus water park. Kemudian yang posisi kita sekarang adalah Bayan Resto. Nah, untuk dari berdiri hingga di 2024 ini alhamdulillah untuk animo dari wisatawan sendiri tidak hanya dari Dumai tapi dari negara tetangga yang untuk ASEAN, kemudian yang di luar provinsi yang untuk Indonesia pun alhamdulillah telah datang di Kota Dumai. Fasilitas apa saja mungkin bisa semakin didetailkan yang ada di untuk di Dumai Eco Park sendiri kita memiliki fasilitas itu ada aula yang memang disupport oleh Kota Dumai, kemudian musola, terus kita tersedia juga ada area untuk istirahat ibu dan anak untuk yang disabilitas juga ada, kemudian masih banyak lagi di Dumai Eco Park. Jadi kita juga membangun kemudian dukungan dari pemerintah itu alhamdulillah perlahan Kota Dumai melalui Dinas Pariwisatanya sangat-sangat mendukung. Untuk menu di Bayan Resto sendiri nih Pak, apakah menu internasional atau ada makanan khas daerah? Ya, kita di sini ya untuk andalan kita tetap di tradisional yang menunya. Kemudian untuk apa tetap kita karena kita adalah resto untuk western, untuk Asian food, kita menyediakan untuk para pengunjung yang ada di sini. Jadi apa saja ya di 2024 ini harapan kami kepada Pemko Dumai juga melalui Dinas Pariwisatanya, semoga kita terus memajukan pariwisata dan membuat harum lagi pariwisata Provinsi Riau tentunya. Begitu dari Dumai Eco Park, karena Dumai Eco Park ini adalah bagian juga bersama dari pemerintah Kota Dumai. Ya, alhamdulillah kita sebagai warga Riau pada umumnya, khususnya mungkin warga Dumai ini sangat membanggakan ada Islamic Center merupakan salah satu pusat untuk peribadatan kegiatan keagamaan di Kota Dumai untuk mendukung lancarnya kegiatan keagamaan di Dumai ini. Kemudian ini juga salah satu ikon yang dapat dijadikan oleh terutama umat Islam yang ada di bumi Melayu ini untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diharapkan dengan adanya Islamic Center ini anak-anak kita remaja juga senantiasa ikut di dalam meramaikan syiar Islam terutama di dalam kegiatan Islamic Center ini. Itu harapan kita hendaknya kan mudah-mudahan terwujud Melayu sebagai yang beradab dan juga ciri khasnya juga beragama Islam. Karena kita ada pernah ke Madinah, jadi rasanya memang Mengobati rasa. ya. Dengan kamar mandinya, dengan arsiteknya mirip betul Masjid Nabawi. Itu aja. Apa harapan Ibu untuk masjid ini mungkin bisa semakin lebih bagus, semakin ramai yang
Amin, mudah-mudahan ke depannya lebih bagus, lebih meningkat. Senang, ya. Senang. Pemerintah Kota Dumai khususnya udah bagus ya Bu? Alhamdulillah bagus. Ya. Pemirsa, demikian yang dapat kami sajikan ke hadapan Anda beberapa wisata yang dapat Anda kunjungi jika Anda berkunjung ke Kota Dumai, Provinsi Riau. Yang mana tadi kami merekomendasikan yang pertama yaitu Dumai Eco Park, Pantai Koneng, dan terakhir Islamic Center Kota Dumai. Yang mana Masjid Islamic Center Kota Dumai merupakan salah satu wisata religi yang menjadi ikonik dari Kota Dumai. Kami berharap kepada pemerintah Kota Dumai untuk selalu menjaga dan melestarikan beberapa wisata yang ada di Kota Dumai agar memiliki banyak wisatawan yang hadir dan mengunjungi Kota Dumai. Dan kepada masyarakat Provinsi Riau, khususnya masyarakat Kota Dumai, mari bersama-sama kita mengunjungi wisata yang ada di Provinsi Riau, khususnya di Kota Dumai. Pemirsa, akhir kata saya Imanda Safira mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Dari Kota Dumai kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.